Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Estianingsih. Saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor NPM 2020 1450 0978. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas dari Bapak Anjo Farham selaku Bapak dosen dari mata kuliah kurikulum pendidikan. Dan di sini kita akan membahas video tentang memotret kurikulum paradigma baru. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep paradigma baru, yang kedua yaitu perubahan kurikulum, yang ketiga yaitu tujuan perubahan kurikulum, yang keempat yaitu prinsip pembelajaran. Konsep paradigma baru. Kurikulum paradigma baru atau bisa disebut kurikulum prototipe akan diberlakukan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Mulai tahun pembelajaran 2021 sampai 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan paradigma. 1. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum yaitu profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi dalam kurikulum paradigma baru ini, sekolah tidak diwajibkan untuk memakai kurikulum paradigma baru, dan sifatnya itu tidak diwajibkan, boleh memakai kurikulum yang lama atau memakai kurikulum paradigma baru. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu peserta didik mampu memenuhi kriteria seperti akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu mampu memahami diri dan situasi serta regulasi diri. Yang keempat yaitu bergotong royong, peserta didik yaitu dapat melakukan pembelajaran kolaborasi dan berbagi. Yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang keenam yaitu kreatif, peserta didik mampu memiliki keluasan berpikir. 2. Capaian pembelajaran. Pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran tematik. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan di jenjang SD, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Yang keempat yaitu jumlah jam pelajaran. Kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Yang kelima yaitu model pembelajaran kolaboratif. Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran
misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pembelajaran, sedangkan siswa SMP, SMA, dan SMK dapat melakukan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam yaitu ada mata pelajaran informatika. Untuk mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Yang ketujuh ada pelajaran IPA dan IPS. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan dikembalikan pada kelas 11 dan 12. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga kita tidak akan ketinggalan zaman atau terlalu lambat pembelajaran yang kita belajar. Yang kedua yaitu untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran learning loss pada peserta didik pada saat pandemi COVID-19. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu prinsip pembelajaran. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila yaitu ada 4 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan mencerminkan karakter. Yang kedua yaitu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat yaitu relevan dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sekian pembahasan kita kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang kurikulum paradigma baru yaitu beberapa paradigma baru dalam kurikulum prototipe ini harapnya sebelum dilaksanakannya implementasi kurikulum ini, guru-guru sudah dapat memahami dan memiliki gambaran sehingga dapat terlaksana secara benar dan tepat, karena kurikulum sifatnya dinamis dan akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dan kita yang sebagai pendidik ataupun peserta didik sudah seharusnya selalu siap akan hal itu. Sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.